Saat ini di hadapan kita semua sudah ada Abi, Arya, Sinta, dan Ervita. Ya. Ini adalah semua anggota grup band apa? All Star Band. Jadi grup band ini berdiri tahun berapa? Berdiri sejak April 2012. 2012. Wow. Personilnya 4 orang ini. Iya. Iya. Baik. Sudah pernah tampil di mana saja? Sudah di beberapa stasiun TV dan Menara Kuningan, Epicentrum, UI, UKI, Bandung, Serang, dan Lampung. Banyak betul. Baik, bayangkan anggota bandnya aja kagum sekali. Bisa tampil di berbagai ajang bergengsi ya. Tapi tentu menarik mengikuti perjalanan grup band I'm Star. Tapi sebelum saya lanjutkan, bagaimana kalau kita simak kegiatan mereka berikut ini. Hidup dengan latar belakang berkebutuhan secara khusus bukan berarti kering akan sebuah karya dan kreativitas. Meski memiliki keterbatasan secara interaksi, remaja putri berusia 20 tahun ini mampu menunjukkan prestasi dalam sebuah karya bersama yang luar biasa. Adalah Ervita Puspa Dewi. Memasuki usia keempat, Ervita harus pasrah, terlahir sebagai anak yang berkebutuhan khusus. Ketidakpeduliannya terhadap lingkungan sekitar membuat anak bungsu ini menerima perlakuan yang kurang menyenangkan dari lingkungan di sekolah. Saya ketahui bahwa Ervita itu memang ada kelainan. Setelah umur 3 tahun, saya bawa ke dokter. Jadi waktu itu saya bawa ke psikolog UI Depok, saya bawa ke tumbuh kembang, saya bawa terapi bicara. Kurang lebih 6 bulan di terapi, baru Ervita tuh diagnosa dari dokter bahwa Ervita penyandang autis. Tak ingin disamakan dengan anak berkebutuhan khusus lainnya, Ervita pun terus menempa dirinya dengan mengikuti berbagai kursus keterampilan, mulai dari bernyanyi, bahkan menambuh drum. April 2012, berkat inisiasi ibu dan sejumlah kerabatnya itu, kesukaan Ervita bernyanyi dan bermusik itu membawa Ervita dan 3 orang sahabatnya itu terhimpun dalam satu grup band autis yang dinamai dengan I'm Star. Musik bukan saja Ervita yang unjuk kebolehan. 3 orang sahabatnya itu pun tak mau kalah. Sebut saja Sinta. Dengan mahirnya ia mengkomunikasikan jari jemarinya pada organ dan bass. Begitu juga si gagah Abi. Sementara Arya tak mau tinggal diam. Keterbatasan akibat berkebutuhan khusus itu tak lantas mengendorkan semangatnya menyusun nada dengan menabuh genderang drum. Bahkan keterpaduan bunyi yang dihasilkannya mampu melahirkan satu alunan lagu sederhana yang syarat makna. Ervita sekarang masih sekolah atau udah kerja? Udah kerja di Yayasan Wilakertia Bintaro. Jadi apa? Wow. Asisten terapis. Wah. Dengar-dengar, aku ikut juga dong. Ya. Dengar-dengar, Ervita juga ngajar taman kanak-kanak, betul? Iya. Oke. Pendidikan Ervita sendiri? Pendidikan guru taman kanak-kanak Ibunda Diploma 1. Wow, keren. Iya. Kalau di taman kanak-kanak, Ervita ngajar apa? Ngajar matematika, membaca, menulis, berhitung, kesenian, olahraga. Wah, serba bisa ya semua. Nah, kalau mulai main musik kapan? Umur 4 tahun. Umur 4 tahun sudah main musik. Sudah bisa menyanyi. Oke. Kalau alat musik yang biasa dimainkan atau bisa dimainkan, alat musik apa saja? Drum sama keyboard. Oke, menarik ya. Wih. Abi. Iya. Kalau Abi masih sekolah. Iya. Ya.
Arya jangan diledekin gitu. Iya. dong. Iya. Baik. Sekolah di mana, Abi? Di SMA Purwaluyo. Oke, kelas berapa sekarang? 12. Baik. Sekarang Abi umur berapa? 18 tahun. Ya, jangan marah-marah dong, Bi. Ya. Ayo, Arya. Ayo. Soalnya- Ayo. Kata orang tuanya, Abi lagi sariawan. Iya. Iya. Nah, kalau Abi, pelajaran apa yang Abi paling suka? TK dan matematika. Kalau Abi biasanya main alat musik apa? Bass, keyboard, and drum. Bass, keyboard, dan drum. Di antara tiga itu mana yang lebih Abi sukai? Drum. Wah, tegas. Drum. Jelas. Wow. Arya. Sekarang Arya sendiri umur berapa sih? 18 tahun. Oke. Ini Arya sama Abi satu sekolah ya? Iya. CS. CS iya memang betul. Iya. Nah, terus jadi berarti satu kelas. Iya. Satu kelas. Kalau di grup I Am Star, Arya tugasnya apa? Main musik apa? Kalau di tugas I'm Star biasanya keyboard, piano sama vokal. Sama jadi drum. Banyak menguasai alat musik juga ya. Iya. Tapi yang paling pinter main apa? Yang paling pintar main keyboard sama piano. Keyboard sama piano ya. Tapi dengar-dengar juga suka nyanyi ya. Iya. Penyanyi yang dikagumi siapa? Ya, biasanya Timbaland sama Katy Perry. Wah. Pandai memilih idola ini ya. Iya. Sinta kenapa muji Arya? Kalau Sinta umur berapa sekarang? 15 tahun. 15. Boleh. Masih sekolah? Masih. Kelas berapa? Kelas 9 SMP, Om Soling Kaset. Oh. Oke. Terus di grup I'm Star ini Sinta memainkan alat musik apa? Keyboard. Keyboard. Sudah mulai. Keyboard sama gitar bass. Oh iya, sama bass tadi ya dijelaskan. Nah, kalau Sinta dari umur berapa suka musik? Dari kecil. Dari kecil ya. Oke. Dari semua ini yang ngajarin main musik sekarang siapa? Pelatih kami. Oh, Pak gitu. Victor Siapa Xiaoming. namanya? Pak Victor Simatupang. Iya. Sebelum ke Pak Victor, saya ingin kembali ke Ibu Meli ya. Bu Meli, tadi kan kita dengar kisah bagaimana anak-anak dengan autisme ini dikeluarkan dari sekolah umum tentu ya. Bagaimana sih sebenarnya sekolah harus bersikap terhadap anak-anak dengan autisme ini? Kalau sekarang sudah banyak sekali sekolah yang ditunjuk untuk menjadi sekolah inklusi. Berarti mereka harus menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi pada kenyataannya itu tidak terlalu jalan. Karena sekolah-sekolah ini guru-gurunya tidak diberi kemampuan, tidak dididik untuk menerima anak-anak ini. Jadi dengan segala cara mereka berusaha menolak. Oleh karena mereka sendiri tidak mampu bagaimana menangani anak-anak ini di kelas gitu. Jadi harusnya si guru-gurunya dulu yang dilatih, diberi pengetahuan mengenai autisme, misal berkebutuhan khusus lain, kemudian dididik mengenai cara-cara menangani bila anak itu di kelas tantrum, misalnya kalau anak ini ngamuk, anak ini berulah, bagaimana sikap guru harusnya. Nah, kebanyakan guru kan nggak tahu, bingung. Jadi lebih baik nggak menerima aja gitu. Itu kondisi real di masyarakat atau di sekolah saat ini ya. Nah, kalau masyarakat sendiri bagaimana bersikap ketika bertemu dengan anak-anak penyandang autisme ini? Mereka yang belum mengerti dan belum tahu masih masih takut ya, masih melecehkan, masih mengasingkan anak-anak ini karena mereka belum mengerti. Mereka tidak bisa menerima perbedaan gitu. Tapi mereka yang sudah tahu mengenai autisme, mereka lebih toleran, lebih mau menerima. Seharusnya mereka ini kalau masyarakat menerima dan mendukung, perkembangan mereka itu akan jauh lebih bagus.
Kalau masyarakat dan sekolah tidak mau mendukung, dikeluarkan dari sekolah dan sebagainya, dan orang tuanya tidak gigih mencari sekolah lagi, jadi mereka ini akan bagaimana akan jadinya begitu. Baik, menarik. Terima kasih nih Dr. Meli ya. Kisah tentang anggota grup band I'm Star akan diangkat dalam waktu dekat ke layar film. Apa yang terjadi? Ikuti terus Ki Candy. Ini ibunya Abi ya. Iya. Idenya dari mana sih bikin grup band ini? Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang. Baik, kita semua masih bersama Abi, Arya, Sinta, dan Ervita. Nah, Ibu Dewi, ini ibunya Abi ya. Iya. Idenya dari mana sih bikin grup band ini? Sebetulnya sih nggak sengaja. Jadi saya diminta oleh satu penyelenggara acara waktu acara Autism Awareness tahun lalu. Ya, saya kumpulin teman-teman, kebetulan kami teman-teman seperjuangan. Jadi saya hubungin satu-satu, mau nggak bikin? Khawatir juga awalnya, karena ini kan masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri. Dengan label autisnya, kami pun juga untuk menyatukan mereka agak ragu-ragu juga gitu kan. Apa iya mereka bisa saling bergabung dalam satu harmoni musik itu. Saya coba minta Pak Victor juga saya coba deh Bu gitu. Karena untuk satu anak mungkin bisa, tapi kalau untuk ngajar 4 anak sekaligus dalam satu ruangan itu kan belum terbayangkan waktu itu. Riuh rendah lah ya. Tapi ternyata begitu sekali mereka latihan itu kita juga kaget. Mereka langsung nyambung satu sama lain. Jadi komunikasi yang anak autis dibilang sulit berkomunikasi, ternyata lewat musik mereka bisa berkomunikasi yang lebih dari yang kita bayangkan. Dan kalau dilihat kompak banget ya. Dan bangga pada bandnya, itu yang penting itu. Karena dari tadi udah yes. Di belakang tadi udah seru banget gitu loh. Mau tampil di acara Kick Andy begini ya. Bukan karena Om Andy-nya, karena inilah saatnya menunjukkan kebolehan gitu ya. Nah, Pak Victor, apa tantangan yang Anda hadapi untuk bisa membuat anak-anak dengan keistimewaan masing-masing dalam bermain musik ini bisa harmoni dalam sebuah grup band? Pertama, membuat aransemen itu tingkat kesulitannya tinggi, karena kan bikin aransemen itu saya harus tahu dulu tingkat kemampuan mereka untuk memainkan satu alat musik. Jadi saya mesti berpikir tuh. Jadi saya berusaha gimana caranya agar band ini bisa berjalan dengan waktu singkat, karena saya dikasih waktu itu cuma 1 bulan, Bang Adi. Oh, untuk menyulap 4 anak ini agar kompak dalam 4 kali latihan langsung tampil. Oh. Nah, saya berpikir saya bikin aransemen -1-nya, partiturnya saya bikin buat masing-masing. Seperti yang Bu Dewi bilang tadi, sekali ketemu ternyata mereka sudah pernah dengar ya lagunya. Saya memang bilang begitu. Jadi saya bikin aransemen lagunya, tapi anak-anak dengar lagu aslinya. Biar nanti pas aransemen saya bikin match masuk ke mereka, cepat tangkep. Tapi akhirnya begitu. Pas masuk studio, saya arrange sebentar, mereka sudah nyambung. Bagaimana Anda pribadi sebagai guru musik, orang yang ngerti musik, melihat bakat anak-anak ini? Kalau ke depan sih ya, saya pikir anak-anak ini mereka bisa hidup ya. Dari dengan musik ini mereka bisa hidup sebetulnya. Mereka punya challenge ke depan tuh bagus, karena mereka sendiri masing-masing tuh bukan hanya menguasain satu alat musik, bisa lebih beberapa alat musik mereka kuasain. Dalam konteks musik, apa keunggulan adik-adik kita ini dibandingkan dengan teman-temannya yang bukan penyandang autis? Daya tangkap mereka lebih bagus sebetulnya.
Dan nggak begitu susah Bang Adi mengajar mereka ini, nggak begitu susah. Saya mengajar satu lagu baru 2 minggu itu sudah bagus. Lagu yang baru saya bawa ini partitur -1 saya kasih dulu. 2 minggu udah dikuasai. Kuasain. Itu makanya mereka sampai sekarang tuh udah lumayan ada 10 lagu kalau nggak salah. Mereka bisa kuasain. Ya, Ibu Dewi, dengar-dengar kisah anak-anak dalam grup band ini diangkat dalam sebuah film ya? Betul. Film judulnya apa? I'm Star. I'm Star. Wah, terus sudah mulai syuting? Sudah selesai. Sudah selesai. Kisahnya tentang apa? Kisahnya? Ceritanya sih sebenarnya bukan cerita yang sebenarnya. Jadi mereka anak-anak SMA yang masuk ke dalam satu sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah inklusi. Jadi mereka ikuti skenario gitu ya, Betul. kayak main film beneran. Betul. Jadi mereka bisa memerankan tokoh di dalam film itu masing-masing. Mereka menjadi diri mereka sendiri. Jadi skrip untuk mereka ada, tapi bagaimana mereka melakukannya itu open script. Waduh. Iya. Jadi film ini akan beredar di bulan Maret sampai Mei. Maret dan Mei. Baik, jadi semua harus nonton ya. Semua penonton di rumah juga harus nonton. Bagaimana melihat anak-anak hebat ini tampil di film berjudul sama dengan grup musiknya, I'm Star. Baik, tentu kita ingin adik-adik kita tercinta ini tampil membawakan lagu. Baik, kita sambut teman-teman I'm Star untuk tampil dengan musik mereka. Sambil menunggu penampilan dari grup band I'm Star, saya akan membagikan satu buku bagus yang cocok dengan topik kali ini, yaitu Run Dear Run. Buku ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua. Dan bagi Anda yang di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui website kickandy.com. Saya berharap dengan topik yang diangkat kali ini, kita semua mendapat pemahaman yang sama tentang saudara kita, adik-adik kita, dan semua penyandang autisme, sehingga kita bisa memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa. Rasa di dada, setiap tatap mataku, apakah pandanganmu menunjukkan hasratku? Sungguh aku telah tergoda, setiap dekat denganku, hanya kau membuatku begini, lepas panas marah. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku. Ngebuat aku bimbang, ngebuat aku gelisah, rasanya kau jadi milikku. Akan setia menunggu satu kata yang terucap dari isi dan memberimu buatku bahagia. Sungguh aku telah tergoda, setiap kau dekat denganku, hanya kau begini, lepas panahan marah. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang